Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 53 sampai pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali lagi pada malam hari ini kami datang di hadapan Engkau untuk memohon pengertian akan firman-Mu sehingga kami boleh hidup di dalam kehendak-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam perenungan malam ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus diberikan kepada kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman ini dan seluruh umat-Mu yang mendengar serta merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, yakni berkenaan dengan jauhkan diri dari kemunafikan. Sekali lagi, jauhkan diri dari kemunafikan. Kita akan bersama-sama memahami terlebih dahulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana ada pengertian tentang munafik, dan saya akan buat ada dua pengertian tentang munafik. Yang pertama, munafik mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi kata dan perbuatannya tidak sesuai, itu adalah munafik. Kemudian yang kedua, munafik adalah berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Itu adalah munafik. Jadi dia berpura-pura menunjukkan kesetiaan, ketaatan kepada agama dan sebagainya, tetapi sesungguhnya hatinya tidak. Nah, sidang jemaat, Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama merenungkan firman pada malam hari ini, dari situlah saya mengajak kita untuk waspada terhadap kemunafikan seperti yang Yesus ajarkan kepada para murid dalam Lukas 11 ayat 53 sampai pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada saat itu Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi mereka mendapat kecaman dari Yesus bahwa mereka adalah orang-orang yang membersihkan bagian luar saja yang nampak sehingga kelihatan oleh orang, mereka sebagai orang yang saleh, mereka sebagai orang yang bersih, tetapi bagian dalam hatinya penuh kejahatan. Dan Yesus mengecam sikap seperti itu. Celakalah dikatakan oleh Yesus. Mereka ini juga termasuk yang mengajar tetapi tidak melakukan yang diajarkan. Ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka kelihatan saleh di luar, tetapi dalam hati mereka penuh kejahatan. Kemudian mereka adalah bagian yang mengajarkan, tetapi tidak melakukan yang diajarkan. Mereka mengabaikan keadilan dan juga kasih Allah. Nah, Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nas pada malam hari ini menegaskan bagaimana Yesus mengajarkan kepada para murid, waspadalah tentang kemunafikan ini. Jadi beranjak dari kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kemampuan mereka untuk berpura-pura, kemudian diajarkan oleh Yesus kepada para murid bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi
yang tidak akan diketahui. Nah, ketika beranjak dari kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, biarpun mereka melakukan kepura-puraan, sesungguhnya mereka begitu setia, mereka saleh, tetapi dalam hatinya penuh dengan kejahatan, semua itu akan diketahui. Karena Yesus mengatakan dalam ajarannya kepada para murid, khususnya pasal 12. Pasal 12 ayat yang kedua berbunyi demikian, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semuanya akan nampak di dalam terang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemampuan seseorang untuk berpura-pura itu tidak akan bisa disembunyikan. Pada saatnya ia akan diketahui, semuanya akan nampak dalam terang. Dan itu yang Yesus ajarkan kepada para murid ketika ia mengecam awalnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang kemunafikan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ajaran Yesus ini juga diberikan kepada kita. Ajaran Yesus supaya waspada terhadap kemunafikan, atau kalau saya juga bahasakan, jauhkan diri dari kemunafikan. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua melalui ajaran Yesus kepada para murid ini, supaya mereka mewaspadai kemunafikan. Ada 3 hal yang saya ajak untuk menjadi perenungan bagi kita dengan tema kecil tadi, jauhkan diri dari kemunafikan. Yang pertama adalah berhenti berpura-pura tentang sesuatu yang tidak baik, karena tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan. Semuanya nanti akan nampak dalam terang. Itu yang pertama, berhenti berpura-pura tentang sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah kata dan perbuatan yang satu, atau kesatuan kata dan perbuatan. Jadi ketika kita mengatakan ucapan kalimat, hendaklah itu juga nampak dalam perbuatan kita. Dan itu yang Yesus inginkan kepada kita dan juga kepada para murid pada waktu itu. Berbeda dengan kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ketika mereka mengajarkan tentang hukum-hukum, namun sesungguhnya mereka tidak melakukan tersebut. Bahkan dalam perenungan firman Tuhan dari Lukas 11 ini dikatakan bahwa mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah, padahal mereka mengajarkan tentang hukum Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berhenti berpura-pura tentang sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang kedua, mari memiliki kesatuan kata dan perbuatan. Apa yang kita ucapkan itu juga yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan untuk menjauhi kemunafikan ini, waspada terhadap kemunafikan, karena Yesus sendiri sudah mengecam orang-orang yang hidup dalam kemunafikan dengan kata celakalah kamu. Ya, celakalah orang yang hidup dalam kemunafikan. Jauhkan diri dari kepura-puraan, jauhkan diri dari kemunafikan, hendaklah kata dan perbuatan memiliki kesatuan, dan Tuhan memberi pertolongan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Terima kasih atas firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk waspada terhadap kemunafikan, terhadap kepura-puraan, terhadap kehidupan yang terlihat begitu baik, begitu saleh, tetapi dalam hati penuh dengan kejahatan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mengingat kembali ajaran Tuhan, supaya menjauhi kemunafikan. Pada malam hari ini, kami mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus, membimbing kami, menolong kami, supaya tidak hidup di dalam kemunafikan. Diberkatilah oleh Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.